Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga masih tetap sehat. Pada kesempatan kali ini, kita akan meneruskan apa yang sudah kita pelajari terkait dengan penelitian kuantitatif. Kemarin kita mulai dari variabel-variabel dalam penelitian, begitu. Sekarang bagaimana kita bisa merumuskan suatu hipotesis, gitu. Nah, data konsepnya untuk pertemuan kali ini kita mulai dari teori, dengan dimana teori tadi akan mengembangkan sebuah kerangka berpikir, dan kerangka berpikir itu menjadi modal kita merumuskan hipotesis. Teori itu sendiri adalah alur logika atau penelaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara matematis. Perlu diketahui bahwa sebenarnya suatu teori itu harus dapat diuji kebenarannya. Kalau nanti tidak bisa diuji kebenarannya, maka kita bisa mengatakan bahwa itu bukan sebuah teori. Dilihat dari fungsinya, teori itu nanti ini fungsi secara umum itu. Jadi teori itu yang pertama adalah menjelaskan, yang kedua adalah meramalkan, yang ketiga adalah pengendalian atau kontrol. Nah, saya bisa mengatakan bahwa nanti kalau misalnya kita punya sebuah teori tentang konektor listrik, maka itu bisa membuat kita menjelaskan kenapa besi itu bisa menyalurkan listrik, misalnya seperti itu. Nah, untuk meramalkan juga bisa. Nah, teori itu nanti bisa kita gunakan untuk melakukan peramalan kapan terjadi hujan, atau di pengendalian kontrol itu, atau pengendalian kontrol itu bisa mengendalikan perilaku manusia misalkan. Jadi kita tahu ada sebuah teori tentang metabolisme tubuh. Jadi mungkin kita nanti bisa sadar bahwa sebenarnya kita membutuhkan istirahat seperti itu. Kalau menurut Cooper and Schindler nanti dia mengatakan bahwa ada beberapa teori, yaitu dimana teori itu membatasi ruang dan waktu. Teori itu menyarankan pendekatan penelitian yang paling cocok yang akan digunakan untuk mendapatkan makna yang paling besar. Atau nanti teori itu menyarankan cara mengklasifikasikan data sehingga mempunyai makna yang tinggi. Teori itu juga dapat memandu merangkum data, gitu ya. Jadi teori itu bisa menuntun kita untuk bisa merangkum data dari objek yang diteliti. Untuk yang poin terakhir, teori itu juga dapat digunakan untuk memprediksi fakta yang akan didapatkan, gitu ya. Nah, dalam penelitian kualitatif pada awal studinya atau pada awal pembelajarannya, studinya, peneliti itu memerlukan banyak teori untuk dikutip. Kenapa peneliti itu butuh banyak teori untuk dikutip? Karena teori itu bertujuan untuk menjelaskan tujuan penelitian. Lebih lanjutnya, nanti teori juga digunakan untuk memandu untuk membuat rumusan masalah, bahkan menyusun hipotesis. Nah, ini adalah benang merahnya, gitu ya, dari mana teori itu mengkonstruksi sebuah rumusan masalah, bahkan sampai menyusun hipotesis. Nah, ini saya menyampaikan atau menampilkan langkah-langkah bagaimana kita bisa merumuskan hipotesis, gitu ya. Dimulai dari kita menetapkan variabel yang akan diteliti dulu, lalu kita istilahnya membaca buku dan hasil penelitian, gitu, terkait variabel-variabel yang kita teliti. Lalu kita membuat deskripsi teorinya, lalu kemudian kita menganalisis kritis, gitu. Kita melakukan analisis terhadap teori-teori yang kita dapatkan, gitu. Bisa dari buku atau bisa dari hasil penelitian yang sudah dikerjakan, seperti itu. Nah, dari analisis kita nanti
tujuan harapannya kita bisa membuat sintesa atau kesimpulan dari teori yang ada. Dari kesimpulan yang sudah kita dapatkan tadi, harapannya kita bisa membuat suatu kerangka berpikir, di mana kerangka berpikir itu nanti akan membuat kita bisa merumuskan hipotesis. Nah, itu langkah-langkahnya ya, dari menetapkan variabel sampai kita merumuskan hipotesis. Untuk contohnya biar tidak terlalu abstrak, kita misalkan menetapkan dua variabel kepemimpinan dan variabel motivasi. Kita membaca buku dan hasil penelitian yang sudah pernah teliti begitu, lalu kita mendeskripsikan teorinya bahwa kepemimpinan itu adalah proses di mana seorang individu mempengaruhi anggota kelompok lain untuk mencapai tujuan kelompok atau organisasi yang telah ditentukan. Kita juga mendapatkan teori yang lain begitu, lalu kita sampaikan bahwa kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Selanjutnya, dari dua buah deskripsi teori ini sebenarnya tidak harus dua ya, jadi lebih baik banyak begitu. Kalau misalnya kita punya banyak deskripsi teori dan kita bisa membuat sintesa atau kesimpulannya, itu lebih baik lagi karena nanti teorinya akan kuat. Kalau dari dua deskripsi teori yang saya sampaikan tadi, kita bisa membuat kesimpulannya bahwa kepemimpinan itu adalah proses di mana seseorang individu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan kelompok atau organisasi. Kita beralih ke variabel yang lain. Kita mendeskripsikan teori tentang motivasi, bahwa sebenarnya motivasi itu adalah proses yang didapatkan atau yang dapat membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku orang untuk mencapai beberapa tujuan. Selanjutnya, motivasi itu merupakan faktor-faktor yang menyebabkan orang lain memilih jalan tertentu, atau menyebabkan orang yang tidak harus orang lain, menyebabkan orang memilih jalan tertentu. Dari dua deskripsi teori tadi, kita membuat kesimpulan bahwa motivasi adalah seperangkat faktor yang dapat membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku seseorang untuk memilih jalan tertentu dalam mencapai tujuan atau mencapai tujuan. Nah, dari dua kesimpulan tadi, kita membuat kerangka berpikir karena ini ada keterkaitan gitu antara kepemimpinan dan motivasi. Kita membuat kerangka berpikir, jika kepemimpinan itu merupakan faktor yang dapat mempengaruhi orang lain, maka pengaruh tersebut dapat membangkitkan, mendorong, dan memelihara perilaku seseorang untuk mencapai tujuan, gitu ya. Jadi ada hubungannya antara kepemimpinan dan motivasi. Nah, itu adalah salah satu perumusan hipotesis. Terdapat hubungan positif antara kepemimpinan dan motivasi kerja, misalkan seperti itu. Nah, kenapa dikatakan hubungan positif? Karena nanti kalau misalkan kepemimpinannya itu baik, maka motivasi kerjanya juga baik. Kalau nanti terdapat hubungan negatif, berarti nanti misalkan kepemimpinannya itu semakin baik, tapi motivasi kerjanya semakin buruk, misalkan seperti itu. Jadi itu hanya untuk menjelaskan apa itu hubungan positif, apa hubungan negatif. Kalau positif berarti yang satu naik, yang satu tidak naik. Kalau negatif yang satu naik, yang satunya berbalikan. Selanjutnya di hipotesis penelitian nanti kita punya dua hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis nol dan hipotesis alternatif, di mana kedua hipotesis ini itu saling terkait ya. Jika hipotesis nol itu dinyatakan dalam kalimat negatif, kalau hipotesis alternatif itu dinyatakan dalam kalimat positif. Contohnya ketika kita mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara penjualan barang X dengan pergantian musim gitu ya. Jadi variabelnya adalah penjualan barang gitu, dan pergantian musim ini ternyata tidak ada hubungannya gitu ya, ketika dinyatakan dalam hipotesis nol. Tapi ketika dinyatakan dalam hipotesis alternatif, maka nanti ada hubungan
antara penjualan barang X dengan pergantian musim, begitu. Nah, atau mungkin contohnya adalah tidak terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja. Ini tidak terdapat pengaruh. Atau hipotesis alternatifnya itu terdapat pengaruh, gitu ya. Jadi hipotesis 0 itu dinyatakan dalam kalimat negatif, hipotesis alternatif dinyatakan dalam kalimat positif. Oke, karakter hipotesis penelitian nanti yang pertama adalah hipotesis penelitian itu merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi sifatnya hanya sebatas dugaan, begitu ya. Hipotesis penelitian itu juga harus dinyatakan dalam kalimat yang jelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Karakter yang lain, hipotesis penelitian itu juga dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode ilmiah. Nah, nanti kita punya hubungan antara penelitian hipotesis penelitian dan hipotesis statistik, dimana seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dugaan begitu ya, apa namanya dari hipotesis itu, karena nanti hipotesis itu hanya sebatas jawaban sementara, begitu ya. Dugaannya itu merupakan jawaban, tapi jawabannya itu jawaban sementara, begitu ya. Saya ulangi lagi bahwa hipotesis itu merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang ditetapkan atau masalah penelitiannya. Oleh karena itu rumusan masalah biasanya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Jadi jawabannya masih sementara. Kenapa? Karena jawabannya itu baru diberikan berdasarkan pada teori yang relevan. Jadi hanya sebatas cocokologi, begitu ya, berdasarkan teori-teori yang ada, maka hipotesis ini benar, gitu ya. Jadi belum didasarkan pada fakta-fakta empiris atau dari data-data yang ada, gitu ya. Kalau misalkan nanti data yang dikumpulkan itu merupakan data sampel, ya, karena ada populasi, kita mengambil sampel seperti itu, maka perlu melakukan proses pengujian hipotesis statistik. Jadi prosesnya adalah ada hipotesis statistik itu jika kita mengambil data sampel. Selanjutnya, jika penelitian tidak menggunakan sampel, maka tidak ada hipotesis statistik. Poin terakhir dari hipotesis statistik itu, hipotesis ini itu dinyatakan dalam notasi-notasi matematika atau notasi-notasi matematis. Nah, macam-macam hipotesis penelitian. Yang pertama, kita punya yang namanya hipotesis deskriptif, jadi menggambarkan saja. Dimulai dari rumusan masalah, gitu ya. Jadi kita punya step-stepnya. Hipotesis itu hanya jawaban sementara dari rumusan masalah yang ada. Jadi awalnya harus ada rumusannya. Misalkan rumusan masalahnya adalah berapa rata-rata waktu studi sarjana mahasiswa di IAIN Pekalongan. Jadi hipotesis deskriptif itu akan memberikan jawabannya, gitu ya. Ketika kita mengatakan hipotesis 0, maka rata-rata waktu studi sarjana mahasiswa IAIN Pekalongan adalah 4 tahun 6 bulan. Terus hipotesis alternatifnya mengatakan bahwa rata-rata studi sarjana mahasiswa IAIN Pekalongan bukan 4 tahun 6 bulan. Jadi ini ya tadi ya, kita ingat kembali bahwa hipotesis 0 dengan kalimat negatif, lalu hipotesis alternatif dengan kalimat positif. Nah, di situ ada kata-kata bukan ya. Jadi rata-rata waktu studi sarjana mahasiswa IAIN Pekalongan itu bukan 4 tahun 6 bulan. Jadi artinya bisa lebih, juga bisa kurang. Di hipotesis statistiknya nanti kita bilang HO. Jadi HO itu adalah hipotesis nolnya, mu-nya sama dengan 4,5 tahun. Jadi rata-ratanya adalah 4,5 tahun. HA-nya adalah tidak sama dengan 4,5 tahun atau 4,5 tahun. HA itu adalah hipotesis alternatif, 0 itu adalah hipotesis 0.
Terus selanjutnya kita punya hipotesis komparatif. Komparatif berarti membandingkan, gitu ya. Rumusan masalahnya misalkan bagaimanakah produktivitas kerja karyawan PT X dibandingkan PT Y, gitu ya. Yang kedua, hipotesis deskriptif itu akan mempengaruhi hipotesis statistikan, gitu. Dimana nanti misalkan kita punya hipotesis 0, misalkan tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja karyawan PT X dan PT Y. Hipotesis alternatif itu terdapat perbedaan produktivitas kerja karyawan PT X dan PT Y. Nah, ini kita bisa simpulkan secara matematis. Nolnya adalah mu X sampai mu X, mu Y, sorry. Hipotesis 0 tadi kan mengatakan bahwa tidak terdapat perbedaan, jadi kan sama saja, makanya dinyatakan dengan sama dengan. Hipotesis alternatif mengatakan terdapat perbedaan, jadi kan nggak sama, ada bedanya, berarti mu X tidak sama dengan mu Y. Lalu kita punya hipotesis 0, misalkan yang lain, terdapat perbedaan produktivitas kerja karyawan PT X dan PT Y. Hipotesis alternatifnya tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja karyawan PT X dan PT Y, jadi bisa terbalik begitu saja. Nah, di mana mu X dan mu Y itu adalah rata-rata produktivitas karyawan di PT X maupun di PT Y. Oke. Nah, sebenarnya tidak hanya ini, kita punya hipotesis deskriptif yang lain. Oh, ini harusnya hipotesis komparatif ya, ini hanya masalah copy paste yang kurang bagus. Ini harusnya adalah hipotesis deskriptifnya bukan deskriptif tapi hipotesis komparatifnya seperti itu. Nah, ini sepertinya sampai akhir nih kita salah ketik. Bisa saja komparatifnya mengatakan bahwa hipotesis itu adalah produktivitas kerja karyawan PT X itu lebih besar atau sama dengan PT Y. Ya, sehingga seperti itu lebih besar sama dengan. Hipotesis alternatifnya kan berarti kebalikannya, berarti kurang dari PT Y. Mu X kurang dari mu Y. Atau bisa yang lain hipotesisnya begitu ya. Kalau misalkan kita mulai dari lebih besar, ya, mu X ini besar daripada mu Y, maka HA-nya atau hipotesis alternatifnya adalah kurang dari sama dengan. Atau bisa juga kebalikannya gitu ya, bisa terbalik-balik sesuai dengan kondisi atau keinginan penelitinya. Bisa mulai dari yang kurang dari sama dengan, mana hipotesis nolnya seperti itu, maka HA-nya adalah lebih dari atau lebih besar. Atau dimulai dari kurang dari HA0-nya, maka HA-nya adalah lebih dari sama. Yang ketiga kita punya macam hipotesis penelitian yang lain, yaitu adalah hipotesis asosiatif. Misalkan rumusan masalahnya adalah adakah hubungan antara kepemimpinan dengan nilai kerja? Ya, asosiatif itu adalah hubungan gitu ya. Ini mohon maaf, lagi hipotesis deskriptif, harusnya adalah hipotesis penelitiannya begitu ya. Nah, di hipotesis nolnya itu tidak terdapat hubungan antara kepemimpinan dengan kerja. Hipotesis alternatifnya itu terdapat hubungan. Misalkan kita berangkat dari hipotesis penelitian seperti itu, ini asosiatif ya. Maka kita dapatkan H0 sama dengan H0 nya itu adalah R sama dengan 0. Dimana nanti kita punya HA-nya, kebalikannya berarti R-nya tidak sama dengan 0. Nah, keterangannya bahwa R itu adalah nilai korelasi antar variabel yang dihipotesiskan. Berarti misalkan kita punya X dan Y, berarti nilai korelasi antara variabel X dan variabel Y. Nah, dimana nanti kalau R nya sama dengan 0 berarti tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan. Kalau misalkan tidak sama dengan 0, R nya berarti ada korelasi, kalau tidak sama dengan
Kalau misalkan positif, R-nya lebih dari 0, maka hubungannya positif. Kalau R-nya kurang dari 0, maka hubungannya negatif. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, misalkan R-nya lebih dari 0, hipotesis tadi bisa mengatakan bahwa terdapat hubungan positif antara kepemimpinan dan motivasi kerja. Semakin baik kemungkinan, maka semakin baik pula motivasi kerjanya. Atau kalau misalkan dia berbalikan, jadi R-nya kurang dari 0, terdapat hubungan negatif antara kepemimpinan dan motivasi kerja, di mana artinya semakin baik kepemimpinan maka berakibat semakin buruk motivasi kerja. Itu ya, setelah macam-macam hipotesis penelitian dan kita hubungkan dengan hipotesis statistik. Untuk yang terakhir ini asosiatif, nanti R-nya itu kita bisa cari begitu ya dengan menggunakan metode statistik. Misalkan kita menggunakan korelasi person atau kita menggunakan korelasi serial dan sebagainya. Nah, kemarin waktu pertemuan awal-awal kita sudah membahas bahwa menjadi penelitian kuantitatif itu ada penelitian survei dan penelitian eksperimen. Nah, mari kita lihat penelitian kuantitatif ini. Jenis metodenya ada dua begitu ya, ada survei, ada eksperimen, di mana kita kemarin sudah membahas tentang variabel. Kenapa kok kita bahas variabel? Karena variabel ini digunakan dalam survei maupun metode eksperimen. Nah, kita bisa mengatakan bahwa hitam ya, tanda panah hitam ini menandakan hubungan antar tiap materi yang kita bahas. Selanjutnya nanti yang berwarna oranye ini adalah istilahnya alur pertemuannya gitu ya. Alur pertemuannya kita mulai dari penelitian kuantitatif, kita masuk ke survei, lalu kita membahas variabel. Nah, selanjutnya kita akan melakukan eksperimen. Jadi bagaimana metode eksperimen itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.